Hadi, yang insya Allah beliau nampaknya sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan bahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, pada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Insyaallah karena pemateri kita sudah hadir, maka jam dan waktu langsung saja akan kami persilahkan kepada guru kami sekalian, Ustaz Hifan Hadi. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khairan ya Ustadzana Ridwan ala hadhihi al-fursah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil atiyah wassalatu wassalamu ala rabbil bariyah khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi yassir wa la tu'assir. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak lupa kita sebagai seorang muslim sudah sehendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ya, salah satu nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu. Apalagi ilmu tersebut adalah bagian daripada ilmu syar'i. Yang mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwasanya Allah mudahkan kita menuju surganya. Sebagaimana yang ada di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuntut ilmu, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa taala permudah ia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar di mana ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ya, apalagi yang kita tuntut ini merupakan ilmu bagian daripada ilmu syar'i. Baik, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, semua pengikut beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik. Aina wasalna? Babun na'ti Ustaz. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya ya sudah dibahas tentang babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Baik. Sebelum kita lanjut kepada bab selanjutnya yaitu babun na'ti, ada baiknya kita murajaah sedikit saja ya tentang apa yang sudah kita atau apa yang sudah dibahas ya bersama Ustadz Al-Wahyu. Baik, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Tentang bab yang membahas tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ya. Di antara amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar itu adalah yang pertama kana wa akhawatuha, ya. Kemudian juga yang kedua inna wa akhawatuha, kemudian yang terakhir dhanna wa akhawatuha. Yang semuanya ini ya disebut dengan an-nawasikh. Ya, disebut dia juga an-nawasikh. Ya, ada yang tahu kenapa disebut dengan an-nawasikh?
Karena dia itu jadi perusak. Penghapus makna itu. Hukum dari mubtada itu. Baik, di sini ada jawabannya. Li'annaha tansakhu hukmal mubtada wal khabar. Suara jelas ya? Alhamdulillah, suaranya jelas. Baik. Di sini ada jawabannya. Li'annaha tansakhu hukmal mubtada wal khabar. Karena disebut dia nawasih. Pertama kita harus tahu mubtada dan khabar itu hukumnya apa? Marfu, mansub, mahfud atau majzum? Marfu. Ya. Mubtada dan khobar itu hukumnya rofa atau marfu. Nah, ketika dimasuki oleh amil-amil yang disebutkan tadi, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Nah, amil-amil ini disebut dengan an-nawasikh. Kenapa disebut an-nawasikh? Li'annaha tansahu hukmal mubtada wal khobar. Karena dia kalau dibilangnya akhi yang tadi merusak. Ya. Yang dibilang ukhti tadi menghapus. Ya, semuanya benar. Ya, karena dia menghapus hukum asal daripada mubtada dan khobar yang asalnya itu merupakan rofa. Ya. Nanti ada yang ada yang fungsinya itu menasabkan, yang tadinya mubtada rofa tiba-tiba dirubah menjadi nasab karena amil tersebut. Ada juga yang membuat khobarnya menjadi nasab. Bahkan ada yang menjadikan dua-duanya antara mubtada dan khobar itu menjadi nasab yang asalnya adalah rofa. Baik. Di antara yang disebut an-nawasikh itu kana wa akhawatuha. Baik. Apa fungsinya kana wa akhawatuha? Tarfa'u isma. Tarfa isma tansibul khabar. Wa tansibul khabar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Yang isim ini adalah asalnya mubtada tadi. Ya, isim ini merupakan mubtada itu. Ya. Jadi dia merupakan isim tapi menasabkan khabar. Contohnya Zaidun qaimun. Contohnya Zaidun qaimun. Masuk kana maka berubah menjadi kana Zaidun qaiman. Ya, kana Zaidun qaiman. Kemudian kita lanjut secara lebih cepat sedikit. Inna wa akhawatuha itu sebaliknya. Dia menasabkan isim atau mubtada kemudian merupakan khabar. Contohnya Zaidun qaimun masuk inna jadinya apa? Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun, mumtaz. Oke, yang terakhir ada zonna wa akhawatuha. Zonna dan teman-temannya. Ketika belum masuk zona atau zonantu dan seterusnya, Zaidun qaimun. Tapi ketika masuk zona jadinya apa? Zonantu Zaidan qaiman. Ya, antara mubtada dengan khobar semuanya menjadi mansub. Baik, alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Mudah-mudahan tetap melekat apa yang sudah dipelajari. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk kepada babun na'ti. Baik, siapa yang mau membaca silakan angkat tangan. Ana Ustaz. Tafadhol ya Adib. Tafadhol ya Adib, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumihi wa masyayikhina fid dharain amin. Bab an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khabdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Wal ismul alamu nahu Zaidun wa Makkata. Wal ismul mubhamu hadza wa hadhi wa haula'i. Wal ismu alladhi fihi al-alifu wal lamu nahu
الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه أربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Afwan Ustaz. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Oke. Selanjutnya sekarang pada pertemuan ini kita belajar tentang an-na'tu atau biasa disebut juga dengan as-sifah. An-na'tu, as-sifah. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi ila akhirih. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian. Jadi na'at, ya, an-na'tu itu mengikuti man'utnya, ya, atau sifat mengikuti mausufnya dalam hal rafa, nasab, khafat. Itu yang pertama. Dalam hal rafa, nasab, dan khafat. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Dan apabila man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Apabila man'utnya itu nakirah, maka na'atnya juga harus nakirah. Ya, misalkan contohnya dicontohkan di sini, qama Zaidun al-aqilu. Ya. Qama Zaidun al-aqilu. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Ya, lihat kata al-aqil di sini. Al-aqil di sini merupakan na'at atau sifat, maka dia harus mengikuti man'utnya. Mana man'utnya di sini? Zaid. Ya, man'utnya adalah Zaid. Ketika dia itu Zaidun, maka dia al-aqilu. Ketika dia Zaidan, maka berubah menjadi al-aqila, berubah barisnya. Ketika dia Zaidin, maka berubah menjadi al-aqili. Oke, di sini pembahasannya. Jadi contohnya qama Zaidun al-aqilu. Dan definisi na'at yang di sini itu merupakan disebut dengan an-na'tul haqiqi. Na'at yang sesungguhnya. Ya, na'at haqiqi. Dia harus mengikuti, ya. Jadi na'at atau sifat itu harus mengikuti man'utnya pada 4 hal. Ya. Harus mengikuti man'utnya pada 4 hal. Siapa yang buka mic silakan disukan ya. Sudah. Baik, saya ulangi, na'at atau sifat itu harus mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Yang pertama pada i'rabnya. Yang kedua pada ta'rifnya. Ya, ma'rifah dan nakirah. Kemudian jenisnya, dia harus ikuti jenisnya. Apakah mudzakkar atau mu'annats. Harus sesuai. Kemudian juga yang keempat adatnya. Ya, itu harus mufrad, mutsanna, jamak. Ya, ketika man'utnya itu mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad. Ketika man'utnya itu mutsanna, maka na'atnya juga harus mutsanna dan seterusnya. Sehingga di sini dikatakan yatba'ul man'ut fi arba'ati min asyara. Ya, bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut pada 4 hal dari yang 10. Ya. Ada yang bisa dijelaskan di sini yang maksudnya 4 hal dari yang 10? 4 yang 10 itu lupa Ustaz. Baik. Lupa, Yang keempat maksudnya itu adalah yang disebutkan di sini, i'rab, at-ta'rif, al-jins, dan al-adat. Ya. Itu yang 4. Adapun asyarah ini furu'nya, ya. Cabang-cabang daripada bagian-bagian tersebut. Ya, maksudnya al-i'rab ada berapa? Ada 3. Ya. Rafa, nasab, dan khafat. Ya. Rafa, nasab, dan khafat. Kenapa tidak ada jazm di sini? Karena isim. Karena isim. Karena pembahasan kita masih al-marfu'atul asma. Ya, ingat pembahasan kita masih al-marfu'atul asma, isim-isim yang
marfu. Marfu. Sehingga isim itu tidak ada yang jazam. Ya, yang pertama al-i'rab itu ada yang rafa, nasab dan khafat. Sudah 3. Kemudian dari at-ta'rif itu ada 2, ma'rifah dan nakirah. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Baik. Al-jins ada 2, mudzakkar dan muannats. Ya, 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir al-adad. Ya, itu ada 3, mufrad, musanna dan jamak. Ya, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi semuanya kalau dihitung cabang-cabangnya itu apa namanya? 10. Baik. Afwan, koneksi kurang stabil. Baik, admin, boleh diizinkan untuk membagikan layar? Udah Seth, ini udah CEO host udah diizinkan. Apakah di situ bermasalah Seth buat ini? Udah dijadiin CEO host. Kita mau record. Baik, sebentar. Ya, boleh dibagikan Ustadz dari antum. Mungkin koneksi Halaman saya. berapa Ustaz? Untuk halaman berapa tadi? Ustaz? Yang bagian naat. Halaman. Nah, Halaman. nah. Halaman 36. Sawabi. Bentar saja. Kita buka di Windows. Ustaz. Sudah ada? Ustaz? Belum ada, Ustaz. Belum. Belum? Ada, Ustaz. Sudah ada Ya. Ustaz, ada. Ya. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Eh, Yang ini Ustaz? bukan yang itu Ustaz. Ke Yang bawah, ke anak atas? kirimkan barusan ke antum. Ya, baik. Oh, bukan yang ini. Kata dulu.
Sebentar, mungkin udah bisa berbagi nih anak. Oh, beda kita. Ada apa ya? Coba kita share dulu ya. Dari Ustaz. Bentar, sudah bisa Ustaz? Sudah bisa? Ini saya udah. Sudah terlihat teman-teman sekalian? Nah, sudah. Sudah, Ustaz. Baik, sudah. 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 Oke, Sudah Ustaz, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, selanjutnya di sini kita bahas tentang al-ma'rifah dan nakirah. Ya. Ma'rifah dan nakirah. Ya. Apa itu ma'rifat? Apa itu nakirah? Ma'rifah itu madalla ala muayyan dan nakirah itu madalla ala ghairi muayyan. Ya. Ma'rifah itu adalah isim-isim yang sudah jelas, ya, kemudian nakirah itu isim-isim yang belum jelas, ya. Saya kasih contoh sederhana dan ini merupakan ma'rifat yang paling banyak, yaitu ma'rifat dengan alif lam. Ya, ma'rifat dengan alif lam. Ya. Ketika ada isim yang tidak beralif lam, maka isim tersebut masih berstatus tidak jelas. Misalkan rojulun, ya, ro'aitu rojulan misalkan. Saya melihat pemuda. Tapi pemuda yang mana itu belum jelas. Ya. Qama rojulun misalkan. Berdiri seorang pemuda. Tapi pemuda yang mana itu belum jelas. Pemuda yang mana itu belum jelas. Kalau kita masukkan alif lam, maka statusnya yang tadi nakirah berubah menjadi ma'rifah. Itu artinya isimnya akan menjadi isim yang berstatus sudah jelas. Misalkan contohnya ro'aitur rojula. Ya, ro'aitur rojula. Saya melihat pemuda itu atau pemuda yang ini. Ya. Biasanya itu dia bersama pemuda, ya, atau dia sambil menunjuk pemuda tersebut dengan tangannya. Sehingga itu menunjukkan ar-rajul itu isim yang sudah ma'rifah, ya, dan ma'rifahnya dengan alif lam. Ya, sehingga ar-rajul karena dimasuki alif lam maka dia menjadi isim yang sudah jelas. Baik, di sini kita temukan di an-nakirah, ya. Itu pengertiannya kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahid duna akhar. Ya. Bahwasanya isim nakirah itu adalah setiap isim yang bersifat umum atau beraneka ragam dalam jenisnya. Ya, tidak khusus menunjukkan satu macam saja. Ya. Dan tanda daripada isim nakirah itu, ya, adalah kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Isim nakirah itu adalah isim yang bisa masuk alif lam kepadanya. Yang bisa masuk alif lam kepadanya. Misalkan rojulun. Nah, ini isim nakirah. Karena dia bisa masuk alif lam. Sama seperti farasun. Ya, farasun ini nakirah. Kenapa disebut nakirah? Karena bisa dimasuki alif lam. Baik. Di sini ada al-ma'rifah, ya, dan ada beberapa isim-isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah yang pertama ad-dhamir, ya, isim dhamir. Ana, anta, ya, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Semuanya itu merupakan isim ma'rifah. Ya, karena dhamir itu merupakan isim ma'rifah. Kemudian yang kedua, al-alam. Ya, isim alam. Mana maksudnya isim alam? Itu nama orang, ya, nama kota, itu disebut dengan isim alam. Misalkan Zaidun. Ya, ini nama orang. Maka dia itu ma'rifah walaupun tidak ada alif lam di sana. Ya, maka dia ma'rifah. Karena kenapa? Nama orang. Zaidun, Aliyun, Muhammadun. Ya, itu nama orang, semuanya nama orang itu adalah isim ma'rifah. Kemudian nama kota, nama negara, itu semuanya juga ma'rifah. Kemudian yang ketiga ismul isyarah, ya, kata tunjuk. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, ya, ulaika, dan seterusnya. Isim isyarah itu semuanya disebut dengan isim ma'rifah. Nah, kemudian yang keempat, ya, al-ismul mausul. Al-ismul mausul.
Seperti kata sambung seperti alladzi, allati, alladzani, allatani, allati, alladzina dan seterusnya. Itu ismul mausul termasuk dengan isim ma'rifah dia. Kemudian yang kelima, ya, di antara isim ma'rifah itu adalah isim yang beralif lam. Ya. Misalkan ar-rajulu, al-gulamu, al-maktabu, al-kursiyu dan seterusnya. Kemudian yang keenam al-mudhaf ila ma sabaq. Al-mudhaf ila ma sabaq. Yaitu mudhaf, ya. Di antara isim yang ma'rifat adalah mudhaf. Ya, contohnya misalkan kitabun. Kitabun ini nakirah, tapi ketika dia menjadi mudhaf atau idhofah, maka berubah statusnya menjadi ma'rifah. Kitabu Muhammadin misalkan. Maka kitab di sini dia mudhaf. Ya. Maka yang tadinya dia nakirah berubah menjadi ma'rifat. Ya. Misalkan contohnya lagi gulamun. Gulamun itu nakirah. Ya, ketika kita jadikan dia idhofah atau mudhaf, ya, misalkan gulamu Zaidin, maka berubah statusnya yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat. Baik, itu di antara isim-isim yang ma'rifah. Nah, kemudian ya, tadi juga nakirah itu berarti isim-isim selain yang ma'rifat yang disebutkan tadi. Ya, salah satu tandanya adalah dia menerima alif lam. Ya. Kemudian di sini disebutkan juga bagian atau macam naat yang kedua. Ya, naat yang kedua itu dinamakan dengan na'tun sababi. Ya. Kalau tadi na'tul hakiki itu mengikuti 4 hal. Ya. I'rab, ya. Kemudian adat, jins, dan at-ta'rif. Nah, na'tun sababi ini mengikuti 2 hal saja. Mengikuti 2 hal saja. Dan man'utnya itu berada setelah na'atnya. Ya. Kalau na'tul hakiki itu man'utnya berada sebelum na'at. Ya. Atau mausufnya berada sebelum na'at. Tapi kalau na'tun sababi ini berada di setelahnya. Misalkan di sini rajulun karimatani bintahu. Rajulun karimatani bintahu. Ya, maka karimatani di sini adalah sifat. Ya. Sifat dari mana dia? Mana mausufnya atau mana man'utnya? Rajulun. Bintahu. Iya, bintahu di sini. Ya. Bintahu. Dia mengikuti bintahu. Ya. Dia mengikuti bintahu. Karena karimatani ini mufrad musanna jamak. Musanna. Musanna. Ya, dan bintahu juga ini musanna. Sehingga karena bintahu musanna, maka karimatani juga ikut musanna. Oleh karena itu di sini dikatakan wa yuwafiqu ma ba'dahu fil jinsi wal adat. Ya. Dan na'at sababi itu dia mengikuti apa yang berada di setelahnya. Ya. Fil jinsi wal adat. Dalam jenisnya yaitu mudzakkar dan muannats, ya. Wal adat, ya. Dan apa namanya? Mufrad, musanna atau jamak. Ya. Misalkan contoh yang lain. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya. Perhatikan kata min ahlil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya. Siapa yang tahu di sini mana na'at atau sifah? Az-zalimi. Az-zalimi. Hadhil qaryati Zalim. adh-dhalimi ahluha. Yang na'at di sini adalah adh-dhalimi. Ya. Adh-dhalimi. Ya. Dan dia mengikuti man'utnya dalam 2 hal saja, yaitu jenis dan adat. Ya. Jenisnya mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Adh-dhalimi. Muzakkar, ya. Muzakkar. Ya, jenisnya muzakkar. Ya. Kemudian yang kedua al-adat, mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ya, bagus mufrad. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasanya naatnya
man'utnya mana? Al-qaryatil zalimi ahluha. Mana? Ahluha. Ya, ahluha. Ya, ahluha yang pertama dia itu mufrad, ya. Kedua dia itu mudzakkar. Ya, dia itu mudzakkar dan dia tidak mengikuti sebelumnya yaitu al-qaryah. Ya, al-qaryah. Karena itu bukan man'utnya. Ya. Dia mengikuti sebelumnya itu dalam dua hal saja. Yang pertama i'rabnya, ya. Terus yang kedua, Adat. ya, adatnya. Yang pertama i'rabnya, yang kedua adatnya. Baik. Oke, paham ya? Jadi na'tun sababi itu mengikuti apa setelahnya. Ya, tapi kalau na'tul hakiki itu mengikuti apa yang sebelumnya. Dan na'tun sababi itu mengikuti dua hal saja, sedangkan na'tul hakiki itu mengikuti 4 hal yang sudah disebutkan tadi. Baik, kita sudah selesai di babun na'ti. Selanjutnya kita masuk kepada babul atfi. Satu orang untuk membaca. Babul. Ismu Baik, tafadhol. walismul ladzi fihi al-alifu wal lamu nahu Ulang, kariri, walismul ladzi fihi kariri. al-alifu. Ustaz. ماذا نقول قبل أن نقرأ الكتاب؟ قال المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wafaqahullah wal ismu alladhi fihi al-alifu wal lamu nahwu ar-rajuli wal ghulami wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah wan nakiratu. Baca yang mana? Babul atfi. Babul atfi. Babul atfi wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'i fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasaita aw ala mafudin khafafta aw ala majzumin jazamta taqulu qama zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yaqud. Baik, barakallahu fiik. Baik, teman-teman sekalian, kita sekarang sudah masuk kepada babul atfi. Bab al-ataf. Apa itu babul atfi ya atau al-ataf? Ya. Babul ataf itu adalah yang berada setelah wawul atfi atau huruf-huruf ataf. Dan huruf-huruf ataf itu banyaknya ada 10. Ya, banyaknya ada 10. Di antaranya yang pertama wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, walakin, hatta, dan hatta ya. Hatta di sebagian tempat saja. Ya. Baik. Di sini kita diberikan contoh misalkan qama zaidun wa amrun. Ya. Mana atofnya di sini? Mana huruf atofnya adalah waw. Kemudian amrun kedudukannya apa? Ma'tuf. Ya. Dan setelah waw, setelah huruf ataf itu disebut dengan ma'tuf. Ya. Dia mengikuti apa yang berada di sebelum huruf ataf. Ya. Dia mengikuti kemana? Zaidun. Ya. Karena itu apapun ya i'rabnya atau harokat daripada zaidun ini maka harokat amrun juga mengikuti. Oleh karena itu dikatakan di sini fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Apabila ya, ma'tuf itu ataf itu atau apa yang sebelum wawu itu marfu, maka setelah wawu itu harus marfu mengikuti. Kalau dia mansub, maka dia harus ikut nasab. Kalau dia khafat juga harus ikut
khafat kalau dia majzum juga ikut harus majzum. Ya, misalkan qama Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amron, marartu bi Zaidin wa Amrin. Arif. Baik. Oke, di sini kita diberikan contoh-contoh. Yang pertama, contoh daripada waw. Qama Zaidun wa Khalidun. Dan waw di sini itu bermakna limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i. Jadi, keduanya itu, misalkan di sini, qama Zaidun wa Khalidun. Ya, berarti dua-duanya itu Zaid dan Khalid sama-sama berdiri di waktu yang sama. Sama-sama berdiri di waktu yang sama. Makanya disebut limutlaqil jam'i. Ya, mutlak semuanya. Ya. Sama antara yang sebelum waw dengan setelah waw. Zaidu dan Khalid sama-sama berdiri dalam satu waktu. Kemudian yang kedua al-fa'u litartib ma'at ta'qib. Ya. Fa, ya, di antara huruf ataf itu adalah fa. Itu bermakna litartib. Tidak bersamaan, litartib. Dia melakukan setelah apa yang diatofkan. Ya. Jadi apa yang berada di setelah fa itu mengikuti apa yang sebelum fa. Tapi tidak bersamaan. Ma'at ta'qib. Akan tetapi bedanya itu cuma sedikit dari waktunya. Misalkan qama Zaidun fa Khalidun. Ya. Zaid berdiri maka Khalid. Ya. Maka di sini Zaid dan Khalid sama-sama berdiri. Tapi yang duluan berdiri siapa? Zaid. Zaid yang duluan berdiri. Ketika Zaid berdiri, Khalid juga ikut berdiri. Dan waktunya tidak jauh berbeda saat Zaid berdiri. Makanya disebut di sini dengan litartib. Dan at-ta'qib. Ta'qib maksudnya tidak jauh waktunya, renggang waktunya dari dari Zaid ke Khalid. Kemudian yang ketiga, summa. Summa itu litartib, ya. Ma'at tarakhi. Qama ma'at tarakhi itu artinya jenjang waktunya itu lebih luas. Ya. Lebih lama. Misalkan qama Zaidun summa Khalidun. Zaid berdiri, kemudian beberapa lama lagi, beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian baru Khalid berdiri. Jadi kalau tadi pakai fa ketika Zaid berdiri, maka tidak lama kemudian Khalid langsung berdiri. Ya, itu kalau pakai fa. Kalau pakai waw, Zaid dan Khalid sama-sama berdiri. Zaidun wa Khalidun. Maka Zaid dan Khalid sama-sama berdiri. Tapi kalau pakai summa, Zaid duluan berdiri, kemudian renggang waktunya itu lumayan lama, baru kemudian Khalidun. Makanya disebut dengan at-tarakhi, ya, jenjang waktunya itu cukup lama. Kemudian au, ya. Huruf ataf yang keempat itu au. Makna au itu litakhir. Yang pertama litakhir. Bisa juga lil-ibahah. Ya. Apa maknanya litakhir? Untuk memilih. Ya. Misalkan tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Di sini maknanya litakhir untuk memilih atau lil ibahah. Boleh memilih salah satunya. Atau boleh memilih dua-duanya. Takhir. Litakhir. Ya. Karena kalau sudah menikahi Hindun, tidak boleh lagi kita menikahi saudarinya. Ya. Maka di sini maknanya litakhir. Pilih salah satu di antara yang dua. Ya. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya. Pilih salah satu, apakah Hindun mau dipilih atau saudarinya. Ya, tidak boleh dua-duanya. Dan au ini juga bisa bermakna lil ibahah. Ya. Boleh memilih salah satunya, ya, atau boleh memilih dua-duanya. Misalkan contohnya, tazawwaj Hindan au Fatimatan. Ya. Tazawwaj Hindan au Fatimatan. Maka di sini litakhir atau lil ibahah.
Lil ibahah. Boleh. Ya. Tingkahilah Hindun atau Fatimah. Dia bukan saudara, jadi boleh dinikahi dua-duanya. Makanya di sini berarti au fungsinya lil ibahah. Ya, boleh memilih salah satunya atau boleh memilih langsung dua-duanya. Poligami lagi nih. Oke, kemudian selanjutnya am. Di antara huruf ataf juga am. Itu maknanya li talabit ta'yin ba'da hamzatil istifham. Untuk mentakyin atau menentukan pilihan ya yang terletak setelah huruf hamzah istifham. Di sini maksudnya aqra'ta darsa amil qissah ya. Aqra'ta darsa amil qissah, apakah engkau telah membaca pelajaran atau sebuah kisah? Ya. Maka di sini orang yang bertanya thalabut ta'yin ya. Meminta kejelasan. Minta kejelasan. Apakah yang dibaca itu pelajaran atau sebuah kisah? Nah, itu maksudnya li talabit ta'yin. Dan am di sini selalu dia itu sebelumnya ada hamzatul istifham. Ada hamzatul istifham yang di sini. Aqra'ta darsa amil qissah. Adhabta ilal masjidi au ila al-bait misalkan. Ishtaraita al-khubza am misalkan al-burtuqala. Nah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini imma. Imma itu sama seperti au. Sama seperti au. Tapi di sini imma ada syaratnya. Bisyartin ayus biqa bimithliha. Tapi dengan syarat harus ada dua immanya. Harus ada dua immanya. Misalkan khud imma qalaman wa imma daftaron. Khud imma qalaman wa imma daftaron. Ambillah antara pulpen atau buku. Ambillah pulpen atau buku. Maka di sini dia bisa berarti sama artinya seperti au, yaitu litakhir dan lil ibahah. Litakhir atau lil ibahah. Tapi dengan syarat harus dua immanya. Di sini satu imma yang ini, kedua imma yang ini. Ya. Dan ma'tufnya yang mana? Ma'tufnya qalaman atau daftaron? Daftaran. Ya. Yang maksudnya itu adalah setelah imma yang kedua. Ya, setelah imma yang kedua. Dia ma'tuf kepada setelah imma yang pertama. Jadi di sini kita melihat daftaron ma'tuf kepada mana? Qalaman. Khud imma qalaman wa imma daftaron. Baik, selanjutnya bal. Bal itu bermakna lil idrab, ma qablaha fi hukmil maskut anhu. Ya. Bal ini itu lil idrab, untuk menghapus atau membatalkan makna pertama. Bisa merubah atau membatalkan makna pertama. Contohnya, maja'a Salmanu bal sultanu. Ya. Bukan Salman yang datang, tapi yang datang itu adalah sultan. Sehingga di sini dia menghapus Salman atau membatalkan Salman daripada yang datang itu, tapi yang datang itu adalah sultan. Maka di sini setelah bal itu hukumnya ma'tuf. Setelah bal hukumnya ma'tuf, yaitu sultanu. Ma'tuf kepada apa yang sebelum bal. Sultanu di sini rofa, maka Salmanu di sini juga rofa. Kemudian shoma Talhatu la hamzah. Di sini adalah ya, la ini li nafhil hukm, untuk menafikan atau meniadakan. Ya, misalkan shoma Talhatu la hamzatu. Talhah telah berpuasa, bukan Hamzah. Yang berpuasa itu adalah Talhah, bukan Hamzah.
Ya, di sini artinya la ini menafikan. Ya, menafikan hamzah daripada berpuasa. Sehingga apa yang setelah la ini barisnya atau harokatnya harus mengikuti apa yang sebelum la. Ya, dalam hal ini adalah hamzatu, dia mengikuti tolhatu. Ya, hamzatu mengikuti tolhatu. Sehingga nanti i'rabnya hamzatu ma'tufun ala tolhatu. Ya, hamzatu ma'tufun ala tolhatu. Wa huwa ma'tufun alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun zohiratun ala akhirih. Oke, kemudian selanjutnya lakin. Ya, selanjutnya lakin. Apa fungsinya? Taqriru hukmin ma qablaha wa diddihi lima ba'dahu bisyartin nafi. Ya, bisyarti an-nafi. Dia ini menetapkan hukum apa yang sebelumnya dengan lawannya apa yang setelahnya. Jadi apa yang ditaruh, kata ditaruh setelah lakin itu merupakan biasanya lawan kata daripada apa yang kata sebelum lakin. Ya, misalkan contohnya, la uhibbul asata lakin al-muti'in. Saya tidak menyukai orang yang bermaksiat, akan tetapi yang saya suka itu siapa? Al-muti'in, orang-orang yang taat. Ya. Maka di sini al-muti'in dia itu mansub, mengikuti al-asata. Karena al-asata mansub, maka setelah lakin itu juga harus mansub. Maka di sini al-muti'in dia mansub. Tapi lakin ini bisyartin nafi, harus ada huruf nafi di sebelumnya. Misalkan di sini seperti la uhibbul aswata lakin al-muti'in. La uhibbu al-burtuqala lakin al-tufaha misalkan, at-tufaha dan seterusnya. Baik. Kemudian yang terakhir hatta. Hatta ini ya lil ghayah ya. Wa ta'ti jaratan. Mithlu hatta matla'il fajr. Hatta ini ya seperti biasa, dia maknanya sampai. Yamutun nasu hattal anbiya. Semua manusia itu mati sampai para nabi juga ikut mati. Ya. Dan di sini dikatakan hatta juga itu bisa berarti huruf jar. Hatta itu juga bisa berarti huruf jar. Huruf jar itu membaris bawahkan sebuah isim. Baik. Di sini kita diberikan contoh ya, Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, di sini tidak dibahas karena ini merupakan atap jumlah ala jumlah. Dia maktub atas satu kalimat kepada kalimat yang lain. Makanya di sini tidak dibahas. Dan di sini yang kedua wa in tu'minu wa tattaqu, ya, di sini dia majzum ya fiil terhadap fiil. Ya, ini kita tidak bahas karena kita masih fokus membahas tentang marfu'atul asma atau at-tawabi, ya, tentang isim-isim yang marfu saja. Baik, di sini ada tambahan ya, yaitu nau'u hatta. Ya. Macam-macam hatta yang terakhir tadi. Hatta itu ada hatta harfun isti'nab, ya, ada hatta harfu ataf, dan ada hatta harfu jar. Hatta harfu isti'nab itu biasanya terletak di awal kalimat. Dan juga dia biasa terletak sebelum mubtada. Ya, mubtada itu artinya yang mengawali suatu kalimat. Dan dia biasa terletak sebelum mubtada. Kemudian hatta juga bisa berarti huruf ataf. Hatta juga bisa berarti huruf jar. Hatta harfu isti'nab contohnya akaltus sama kata hatta ra'suha. Akaltus sama kata hatta ra'suha. Maka ra'suha di sini
kita lihat marfu. Ya, setelah hatta ada isim yaitu ra'suha dan dia marfu. Maka kalau dia marfu di sini, hatta di sini disebut dengan hatta harfu isti'nab. Ya, disebut dengan hatta harfu isti'nab. Kenapa ra'su ini marfu? Karena dia mubtada. Ya, karena dia mubtada. Sehingga i'rabnya nanti akaltu fi'il fa'il as-sama kata maf'ulun bih hatta harfu isti'nab, ya. Kemudian ra'su menjadi mubtada. Ya, marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi dhamatun zahirun fi akhirih. Ra'su mudhaf, al-ha'unya dhamirun, dia menjadi mudhafun ilaih. Mana khabarnya? Mahdzufun, ya. Khabarnya tidak terlihat. Ya, asalnya ra'suha ma'kulun. Ya, ra'suha ma'kulun. Ya. Saya memakan ikan sampai kepalanya. Ya. Makulun, termakan. Ya, kepalanya termakan. Maka kalau ada yang seperti ini, ya ra'sunya berbaris dhammah, maka dia menjadi mubtada. Ya. Dan bentuk kalimat ini ya berarti bermakna ada orang yang makan ikan sampai ke kepalanya juga termakan. Ya. Maka disingkatkan ar-ra'su ma'kul, kepala ikannya juga termakan. Yang kedua, macam-macam daripada hatta itu hatta harfu atfin. Ya, mana tandanya dia huruf ataf? Tandanya dia huruf ataf adalah apa setelah hatta itu mengikuti sebelum hatta. Ya. Apa setelah hatta mengikuti sebelum hatta. Misalkan barisnya akaltus sama kata hatta ra'saha. Ya. Maka ra'sa di sini dia itu ma'tuf, ya, mengikuti baris sebelum hatta. Ya, as-sama kata di sini mansub, maka setelah hatta juga mansub. Ya. Maka kedudukan ra'sa di sini ma'tufun ala mana? Ma'tuf ke mana? As-sama kata. As-sama kata. As-sama kata. Saya memakan ikan sampai kepalanya. Ya, maka kalau dia ma'tuf ra'sanya itu bermakna dia makan ikan dan juga makan kepalanya. Ya, dia makan ikan juga makan kepalanya. Ar-ra'su ma'kul di sini. Ya, kepalanya juga dimakan oleh orang tersebut. Kemudian yang terakhir ada nau'u hatta huruf jar, ya. Contoh hatta yang huruf jar. Ya. Misalkan mana tandanya dia huruf jar? Setelah hatta itu berbaris bawah atau kasroh. Ya, karena huruf jar itu sendiri fungsinya adalah membaris bawahkan isim. Contohnya, akaltus sama kata hatta ra'siha. Ya, baris bawah di sini, ra'siha. Maka di sini hatta huruf jar. Kemudian ra'si di sini majrurun bihatta. Ya, majrurun bihatta. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun al akhirih. Dan kalau misalkan dia itu huruf jar seperti ini dan baris bawah ra'sinya siaqul kalam atau bentuk kalimatnya seperti ini, akaltus sama kata hatta ra'siha, saya memakan ikan sampai kepalanya. Berhenti tapi sampai kepalanya. Maknanya kepalanya ar-ra'su gairu ma'kul, kepalanya tidak ikut dimakan. Artinya sampai lehernya saja. Ketika orang tersebut makan ikan, ya hatta ra'siha, sampai kepalanya. Ketika dia sudah makan sampai kepalanya, stop. Tidak ikut serta makan kepalanya. Itu kalau apa namanya? Dia itu majrur ra'snya. Baik. Mafhum ya sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ngapunten mau tanya Ustaz. Untuk yang Tafadhol. yang naat kan naat itu kan naat itu kan mengikuti man'utnya nggih. Kalau seumpamanya itu nakiro, maka naatnya harus nakiro ngenten. Kalau seumpamanya jaa zaitun al-aqilu. Zaitun di situ kan isimnya isim berupa nakiro nggih. Untuk yang al-aqilu di situ syaratnya isim ma'rifat itu ada alif lam.
Nah, itu kok bisa menjadi nggak ngikutin yang zaitunnya Ustadz itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Saya tanya, Zaidun nakirah atau ma'rifat? Itu yang tadi bertanya yang lain diam. Ma'rifat. Oh, ma'rifat. Gimana? Ma'rifah dari dunia. Karena termasuk isi malam. Yang bertanya saya tanya. Oh iya Ustadz. Isim alam Ustadz. Apa nih? Siap. Oke. Nama G. Ya, Sudah nama terjawab ya berarti? Terjawab Ustadz. Ya Allah. G. Zaidun itu isim ma'rifat karena dia isim alam, nama orang. Ya. Sehingga setelahnya itu al-aqilu, juga ma'rifat. Ya, yang lain ada yang bertanya? Terima kasih Ustadz. Ada Ustadz. Atas Ustadz. Ya. Ya Ustadz. Tafadhol. Sedikit aja Ustadz. Masalah kan di penjelasannya di atap itu kan disebutkan di sana isim ma'rifat. Nah, apa hubungannya Ustadz antara isim ma'rifat dengan babun na'ti? Kenapa dibahas isim ma'rifat di babun na'ti Ustadz? Sekian. Baik. Kenapa dibahas ma'rifat dan nakirah di babun na'ti? Karena ya ketika kita masuk kepada babun na'ti, kita harus ketahui dulu mana isim ma'rifat dan mana isim nakirah. Karena nanti kalau kita membuat suatu kalimat, ya, kita bisa membedakan antara karena di sini dibahas naatnya itu harus mengikuti man'utnya dalam 4 hal tadi kita bilang. Dalam 4 hal. Salah satunya mengikuti ma'rifat atau nakirah. Kalau naatnya kalau man'utnya itu ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifat. Kalau man'utnya itu nakirah, maka naatnya juga harus nakirah. Maka bagaimana mungkin kita tahu dia itu naat, ya, atau kita bisa membuat suatu kalimat antara naat dengan man'ut kalau kita tidak pelajari juga tentang ma'rifah dan nakirah. Ya. Jadi ma'rifah dan nakirah itu sendiri secara tidak langsung sudah masuk kepada pembahasan an-naat. Karena salah satu kaedah naat itu adalah naat harus mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah dan nakirah. Alhamdulillah Ustadz, mafhum Ustadz. Baik. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kalau Ini Ustaz, bagaimana cara membedakan naun hatta tadi Ustaz? Yang harfun istihnaf, yang atof ataupun jar ketika kita membaca Arab gundur Ustaz? Betul Ustaz, ketika di kitab kuning itu bingung Ustaz. Ketika kita membaca kitab Yang kuning tidak nanti berbaris ya? membedakannya gimana Ustaz? Iya Ustaz. Bagaimana cara membedakannya? Dengan cara talaki atau belajar. Jadi ada kadang-kadang, itu yang pertama, talaki atau belajar, mendengar baris yang benar dari guru kita. Ya, karena dia yang sudah mempelajari turun-temurun. Kedua, harus tahu maknanya. Ya, harus tahu maknanya. Makna yang diinginkan oleh penulis ini atau pengarang kitab ini apa? Misalkan di sebuah kitab kita temukan contoh yang seperti tadi misalkan. Saya akaltus sama kata hatta ini dibaca ra'suha, ra'saha atau ra'siha. Ya, kita teliti dulu penulisnya ini maunya dia ini huruf istinab atau huruf ataf atau huruf jar. Atau dia ini maksudnya orang ini makan ikan itu sampai makan kepalanya juga atau tidak. Itu kemudian harus diketahui. Harus tahu maknanya. Makna daripada kalimat tersebut. Sehingga kalau kita sudah tahu maknanya, ya sudah banyak hafal mufradat juga, insya Allah kita akan tahu dia itu nanti apakah huruf istinab, atof atau jar yang dimaksud. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dengan talaki, ya mendengar langsung daripada guru kita. Kemudian yang kedua itu harus tahu makna daripada kalimat tersebut yang diinginkan oleh pengarang atau penulis.
Dan hatta ini dalam sebuah contoh memang agak jarang dia sebagai huruf atop. Makanya dikatakan di sini tadi hatta itu mana dia? Itu cuma berada di ba'dil mawadi, di sebagian tempat saja dia. Artinya dia lebih jarang dia. Baik, apakah sudah jelas? Mafhum? Insyaallah. Syukran jazakumullah khairan katsir. Untuk Afwan Zat, izin bertanya Zat. Untuk tadi hatta yang harfu istina itu keterangannya kurang jelas tadi Ana Zat. Coba boleh diulang Ustaz. Oke. Hatta yang disebut dengan harfu isti'nab itu tandanya biasanya setelah hatta itu berbaris rofa atau dhammah. Berbaris rofa atau dhammah. Karena setelah hatta itu biasanya adalah mubtada. Dan mubtada itu marfu atau rofa. Ya misalkan contohnya di sini hatta ra'suha. Maka kalau dia baris dhammah ra'suha, bisa dipastikan hattanya di sini adalah harfu isti'naf. Ya, bisa dipastikan dia harfu isti'naf. Ya. Karena dia sudah berbeda daripada kata sebelumnya. As-sama kata dia mansub. Ya, kok setelah hatta dia marfu gitu kan? Nah, berarti hatta di sini dia ini menjadi harfu isti'naf. Ya. Dia bukan huruf atop yang kemudian setelahnya itu adalah ma'tuf mengikuti sebelumnya. Dia juga bukan huruf jar yang kemudian membaris bawahkan isim, tapi dia harfu isti'naf yang setelahnya itu berkedudukan menjadi mubtada dan mubtada itu marfu. Sehingga ra'su di sini menjadi mubtada ya. Sehingga kita tahu dia ini hatta adalah harfu isti'naf karena setelahnya itu berbaris dhammah. Baik. Mafhum ya? Mafhum Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz, mungkin ini ada usulan Ustaz, untuk materinya mungkin PDF-nya bolehkah dikirim di grup Ustaz untuk PDF materi hari ini Ustaz? Apunten. Oh baik, insya Allah nanti kita kirimkan ya. Nanti mungkin admin kirimkan apa yang sudah dibahas malam ini. Adapun yang belum dibahas itu insya Allah kita akan kirimkan bertahap. Adapun PDF keseluruhannya kita kirimkan mungkin nanti setelah pembelajaran selesai semuanya. Ya, nanti tergantung admin dan panitia apakah dibagikan per foto gitu. Ya, tapi yang pasti semua PDF secara keseluruhan insya Allah akan dibagikan setelah pembelajaran. Ya, jadi ini juga harus yang akan mendapatkan adalah orang-orang yang insya Allah istiqomah. Ya, mudah-mudahan tetap semangat belajar ya semuanya. Ya, Amin ya Rabb. sampai akhir nanti. Baik teman-teman sekalian, karena sudah melewati jam 9 tidak terasa, maka kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ataupun kalau ada pertanyaan boleh di grup atau di Japri ya. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah wal akhawat jami'an. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita kembalikan kepada moderator. Saya izin pamit kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Irfan yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita semua dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan ilmu, umur, serta tetap istiqomah mengikuti pembelajaran ini. Terkait dengan tadi yang PDF atau materi, insya Allah untuk materi dari kita akan di-share di Drive ya, insya Allah. Kemudian untuk yang PDF kita akan bagikannya per pertemuan saja supaya teman-teman tetap mengikuti pembelajaran biar istiqomah, dan kalau misalkan teman-teman istiqomah nanti insya Allah
PDF yang pembelajaran Ustaz Irfan akan kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah kali ini telah selesai teman-teman sekalian. Jazakumullah atas waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu kembali. Amin. Selanjutnya, lupa untuk tetap mengisi absensi teman-teman sekalian. Absensinya jangan lupa untuk diisi. Mungkin juga dari kami ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Itu datangnya dari kami sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu pesan teman-teman semua, dengan belajar kita akan mengajar, dan dengan mengajar tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah seorang yang berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kali itu kita tutup dengan baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam dari Lombok. Izin keluar. Salam di Lombok. Terima kasih Lombok. Izin keluar, Sob. Mangga. Sok, silakan Mangga. Keluar Ustaz. Oke. Syukran kasiran jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.